Oke, kita mulai ya. Combining reversal pattern with candlestick entry. Saya akan mengajarkan tentang chart pattern klasik untuk reversal, dan setelah itu candlestick entry apa saja, lalu aplikasinya bagaimana cara combiningnya ya. Untuk mengetahui reversal tentunya kita akan melihat bagaimana tren itu. Tren itu merupakan suatu kecenderungan pergerakan harga ya. Jadi ada bullish trend, ada bearish trend. Kecenderungan harga ini yang dinamakan tren. Kalau bullish itu naik, kalau bearish itu turun. Setelah melihat kecenderungan tren, kita tentunya bisa juga mengidentifikasikan ciri-ciri tren tersebut akan berubah. Ini bullish trend. Nah, kalau di dalam bullish trend, lalu yang sehat itu harusnya kan membentuk higher peak atau higher high dan higher trough atau higher low ya. Ini menurut teori technical analysis seharusnya ya tren yang sehat selalu membentuk HP dan HT. Jangan sampai membentuk ini. Kalau sampai terbentuk ini maka peluangnya lebih tinggi reversal. Ini itu maksudnya LP ya. Lower peak. Gagal membentuk higher peak itu bisa masuk trend reversal. Oke. Ini contohnya. Secara tren masih dalam bullish. Kemudian kalau bearishnya lower peak dan lower trough, dia kalau peaknya yang terakhir ditembus akan masuk ke bullish kembali. Ya, ini contohnya. Nah, lalu setelah melihat tren, kita juga akan belajar mengenai chart pattern. Chart pattern merupakan kecenderungan pergerakan harga yang membentuk satu pola-pola yang berulang ya. Ada banyak jenisnya, namun secara golongan dibagi tiga, ada continuation, ada reversal, ada yang dual function ya. Kita akan fokus pada reversal. Reversal merupakan bentuk chart pattern yang dapat menimbulkan perubahan tren atau pembalikan arah harga secara sementara. Jenis yang cukup powerful adalah double top, double bottom, head and shoulders, inverted head and shoulders. Ini contohnya double top, bentuknya seperti huruf M dan sisi kanan harus lebih tinggi ya, atau minimal sama, baru dinamakan double top. Kalau kanannya lebih rendah, itu dinamakan M pattern. Nah, di tengah-tengahnya itu ada higher trough. Higher trough itu diperlakukan sebagai neckline, dan kita ambil target dari double top itu tinggi dari ini, di copy ke penembusan neckline. Nah, kurang lebih 70%-nya ya, itu area TP dari double top. Entry-nya di daerah sini, bukan setelah menembus neckline ya. Setelah menembus neckline itu rata-rata teori pada umumnya, tapi kalau menurut asuransi ini entry yang cukup risky, jadi lebih baik entry di bagian higher peak atau saat terjadi false break ya. Kalau Anda sudah belajar mengenai false break, atau bisa cari candlestick reversal pattern di daerah sini. Daerah sini merupakan daerah resisten dari peak yang pertama ya. Ini bisa kita kategorikan sebagai resisten. Ini contohnya double top. Ini area resistennya dan ini area entry-nya, false break entry. Targetnya minimal di area sini atau panjang dari ini. Panjangnya 70% yang lebih ideal ya. Kalau 100% cukup jarang, tapi idealnya memang di area 70%. Atau kalau Anda sudah belajar Fibonacci, ini ada XAY 1272 atau 1618 ya. Double bottom, kebalikan dari double top. Bagian kanannya selalu lebih rendah atau sama ya. Kalau lebih tinggi yang seperti ini dinamakan W pattern ya.
Cara entry-nya adalah area false break, sama seperti double top, juga menggunakan false break, atau menggunakan candlestick entry di area sini, bagian kanannya ya. Dan targetnya sama, caranya diukur panjang dari lower trough ke area neckline, di copy ke area sini. Neckline itu adalah peak pertama. Ada peluang setelah menembus dia kembali turun, lalu kembali naik ya, pullback dulu lalu naik. Nah, entry kedua untuk double top, kalau reversal trend dari trend bearish ke bullish, Anda bisa tunggu area sini lalu kemudian entry menggunakan ABCD ya. Targetnya bisa diukur juga dengan XAY 1272 atau 1618 ya. At any time frame ini bisa dilakukan. Ini contohnya double bottom pattern. Dalam kasus ini ada area inside bar di sini, ya. Candle ini dan ini adalah inside bar. Anda jadinya bisa entry di area high-nya dari model candle dengan target ini, ya. Minimal di area neckline. Tapi kalau neckline-nya terlalu pendek, boleh pakai Fibonacci atau mengukur tinggi klasik targetnya ya. Kemudian head and shoulder pattern, bentuknya seperti mahkota ya, ada yang bilang crown pattern juga. Biasanya jarak ini dan ini ideal ya, dan bahkan ada yang menyatakan di dalam teorinya kalau di area sininya membentuk swing, di sininya juga harus membentuk swing, identik ya. Jadi shouldernya harus identik. Kemudian targetnya adalah untuk targetnya headnya sampai area neckline, di copy ke bawah, ambil kira-kira 70%-nya untuk TP idealnya. TP minimalnya adalah dari entry ngambil ke area 1272 ya, X, A, Y. Entry-nya adalah break dari neckline, atau kalau ini false break di area 78,6, ini misalnya X, ini A, ini B, entry 78,6 boleh dilakukan ya untuk head and shoulder. Kalau sudah berhasil di 78,6 entry, target minimalnya di area neckline tentu saja ya. Ini bentuk dari chartnya head and shoulder. Ini 78,6 kebetulan dan ada inside bar. Kita bisa entry di bawah sini ya. Lalu candlestick. Bagi yang belum mengenal candlestick, saya berikan pengantarnya. Merupakan salah satu bentuk chart yang ditemukan oleh pengusaha beras zaman dulu. Namanya Monei Saoma, sekitar tahun 1700-an, abad ke-16 ya, 16 sampai 17. Nah, dia mencatat pergerakan harga harian untuk beras, dan inilah bentuknya. Merah dan hijau itu warna standarnya. Pak Brian menanyakan bagaimana kita tahu right shoulder-nya akan terjadi dan bukan continuation bullish. Itu areanya 78,6 Pak. Atau di area resisten. Saya kembali ke shoulder sebelah kirinya dulu ya, coba. Nah, ini area resisten. Seharusnya di area ini terjadi false break ya. False break dari area resisten shoulder kiri. Ini harus membentuk false break. Maka dari itu confirm ini head and shoulder. Ini spekulatif entry-nya dengan menggunakan false break. Nah, entry idealnya adalah memang setelah break neckline ya.
Oke, kita lanjut ya. Untuk candlestick-nya. Nah, ini ada warna standarnya merah dan hijau, namun Anda tetap harus perhatikan karena di negara tertentu merah justru candle bullish, hijau justru candle yang bearish, maka Anda harus perhatikan open close-nya saja. Kalau open-nya di atas, close-nya di bawah, itu candle bearish. High sama low tetap atas dan bawah ya. Kalau open-nya di bawah, kemudian close-nya di atas, itu adalah candle bullish. Bullish atau bearish ya bukan berarti tren bullish atau bearish ya. Untuk candle bullish dan bearish maksudnya candle naik atau candle positif, dan ini candle turun atau candle negatif. Jadi Anda harus perhatikan bahwa open close-nya mesti diperhatikan ya. Candle itu warnanya beda-beda, ada yang pakainya merah dan biru, ada yang pakainya hitam dan putih, jadi warna itu nggak selalu hijau dan merah. Tapi Anda perhatikan area open dan close-nya untuk candle ini, candlestick entry. Ya. Lalu kita masuk candlestick pattern for entry. Buat Eclub Academy saya udah rangkum menjadi 3. Sebenarnya candlestick pattern ada sekitar 72 pattern. Nah, yang paling powerful saya filter ada 3 ini untuk entry reversal, inside bar, piercing, dan dark cloud ya. Berbicara mengenai entry reversal, Anda harus tahu area-area yang harus Anda teliti untuk melihat candle-candle ini ya. Area terpenting adalah area support resisten yang kuat. Untuk melihat kuat atau tidaknya, area support resisten itu bisa di-combine dengan Fibonacci ya. Clustering Fibonacci saya pernah ajarkan di Eclub Lounge. Atau Anda bisa melihat di e-learning untuk mengenai Fibonacci-nya ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai inside bar. Inside bar juga sudah pernah dibawakan oleh Pak Arya Santoso, ada di e-learning. Silakan pelajari lebih detailnya. Bentuknya inside bar itu tidak menembus, ya, syaratnya tidak menembus high atau low dari candle sebelumnya. Candle sebelumnya dinamakan mother bar atau mother candle. Dan ini inside bar atau inside candle. Bisa disebut juga harami. Ini adalah reversal candle. Nah, Anda harus tahu bahwa inside bar ini terjadi di area support dan resisten. Maka dari itu Anda bisa lakukan sebagai entry untuk reversal. Kalau tidak di area support resisten, maka biasanya dia merupakan continuation candle, yaitu mengikuti arah trennya. Oke. Lalu yang menjadi kunci adalah warna mother candle-nya akan mempengaruhi kekuatan reversalnya. Jadi kalau misalnya dalam bearish, mothernya hijau, kemudian terjadi inside bar anything, bisa hijau, bisa merah, kecenderungannya akan naik. Namun lebih confirm lagi jika sudah ditembus bagian atasnya ya, bagian atas atau resisten dari mother candle. Kalau sudah ditembus, kecenderungannya continuing ke atas. Seperti ini contohnya, dia naik setelah menembus mother candle. Kalau dia nembus ke bawah, maka dia akan continuing ke bawah ya. Jadi banyak yang nanya juga apakah warnanya berpengaruh. Kita perhatikan warna mother candle-nya saja dan harus pakai di area support atau resisten ya. Berikutnya piercing. Kalau tadi inside bar bisa dipakai di support atau resisten, maka kalau piercing kita menggunakannya di area support. Ini pola pembalikan yang terjadi ketika harga sedang downtrend. Pola ini terjadi dari 2 buah candle. Karakteristik dari candlestick jenis ini adalah adanya selisih gap antara harga close dan harga open. Nah, lebih bagus kalau gap ya, jadinya kalau piercing. Saya gambarkan. Kalau berdempetan seperti ini close-nya di bawah,
opennya di bawah ya, ininya ngegap. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya dia begini, sorry, ininya yang bearish, ininya yang bullish ya. Kalau ngegap, nah dan ini di area support, maka akan lebih kencang pembalikan arahnya. Padukan dengan pola reversal ya. Jadi misalnya ada double bottom, bottomnya bikinnya piercing, nah itu akan lebih condong naik. Atau nggak harus reversal, misalnya falling wedge, ada piercing di area trend line-nya, itu bisa entry ya. Ini contohnya piercing. Cara entry dari piercing adalah ketika confirm bullish candle-nya close, Anda boleh entry di atasnya untuk spekulatif. Untuk entry konservatifnya, Anda entry di atas candle merahnya. Ya. Aggressive entry-nya Anda boleh entry saat candle ini running, candle hijau running, namun berhasil melewati 50% dari bearish candle-nya. Ya. Ketika lagi running, 50%-nya sudah dilewatin, Anda boleh spekulatif entry atau aggressive entry untuk piercing. Oke. Inside bar tidak terlalu mempedulikan warna, Pak. Bisa sama antara mother dan anaknya atau inside bar-nya. Namun sebaiknya mother-nya searah dengan reversalnya. Itu yang lebih baik. Sedangkan kalau piercing itu harus merah hijau seperti ini. Seperti yang ada di ilustrasi. Oke. Berikutnya dark cloud. Namanya awan mendung ya. Bahasa Indonesianya. Kalau tadi piercing itu adanya di area support, sekarang dark cloud Anda harus cari di area resisten. Polanya kebalikan dari piercing, mirip dengan piercing, hanya saja beda penempatan. Jika piercing terjadi ketika trend down, dark cloud terjadi ketika trend up atau bullish. Fungsinya sama, yaitu sebagai sinyal pembalikan arah. Jadi kalau misalnya ada double top, ini ada di area resisten, dan ininya gap ya. Low sama high-nya kita nggak perhatikan dulu, tapi open dan close ini nge-gap. Bagus lagi kalau jaraknya jauh. Oke. Cara entry-nya adalah ketika 50% dari candle hijau ini bisa ditembus oleh candle merah ya. Itu aggressive entry. Konservatifnya adalah menunggu break low dari bullish candle-nya. Ya. Dan area yang terjadi harus area resisten. Ini adalah area resistennya. Ini piercingnya terjadi di area resisten. Dan kalau bisa jangan terlalu jauh dari area resisten ya, karena kalau terlalu jauh udah nggak valid, itu merupakan badan trend bullish. Jadi contohnya begini, piercingnya nongol di sini misalnya. Ini kan udah bukan area resistennya kan di sini. Ini udah badan trend bullish baru. Ini masih akan begini kan harusnya. Nggak valid lagi ya. Sama dengan tadi, sorry, ini dark cloud, ngomongin dark cloud ya. Kalau tadi piercing. Piercing itu juga nggak boleh terlalu jauh dari area support. Kalau terlalu jauh misalnya di sini, itu nggak terlalu valid ya. Jauhnya berapa Anda bisa lihat dengan kasat mata ya. Kurang lebih segini masih valid, tidak terlalu jauh ya. Oke. Sekarang kita masuk application. Bagaimana kita mencari entry
untuk candle-candle tersebut. Saya gunakan MetaTrader ya. Kita cari dulu chart pattern reversalnya. Nah, ini ada double top. Targetnya turun jauh ya. Ini kita ukur targetnya secara klasik. Neckline-nya di sini. Di copy ke bawah. Nah, nyampe targetnya. Atau area 1272 dan 1618, nyampe 1618 targetnya. Ya. Oke, ini adalah double top dan area resistennya di sini. Cara entry klasiknya adalah menggunakan false break di mana false breaknya terjadi di area sini, ya. Saya zoom ya supaya lebih kelihatan. Kalau Anda tahu teori false break, seharusnya Anda entry di area false breaknya adalah ini. Namun kalau Anda menggunakan candlestick entry, di sini ada inside bar, garisnya saya hilangin dulu. Sorry, kegeser. Nah, ini ada inside bar ya. Kita ubah ke candlestick. Di mana candle hitam ini tidak menembus area high dari candle putih ini dan tidak menembus low-nya ya. Jadi ini inside bar, Anda entry di bawah inside bar ini. Entry dan Anda bisa TP di area 1618 tadi. Ini inside bar juga. Ini double top. Ini area resistennya inside bar ya. Saya coba cari yang piercing atau piercing atau dark cloud cover ya. Ini di area resisten ya. Ini dark cloud dan juga inside bar. Dark cloud-nya karena ini ada open ya. Ini ada close-nya. Ini ngegap ya. Open dan close next candle itu kan ngegap. Tapi dia candle merah, itu syaratnya. Ininya candle hijau. Ini layak sebagai dark cloud, memang tidak terlalu powerful yang jenis ini. Yang lebih oke yang candle merahnya benar-benar di atas ya. Dan ini juga sekaligus merupakan inside bar. Anda bisa entry di bawah mother candle-nya ya, di area sini. Entry di sini. Targetnya minimal 1272. Kena ya, area 1272. Kalau Anda entry dari area sini ke 1272 ada 72 pips. Panjang candle untuk inside bar di mother candle tidak ada ukurannya, bebas. Yang penting kanannya merupakan inside bar, tidak tembus high atau low-nya. Cat SL-nya dikebalikannya. Jadi kalau misalnya Anda mau entry ke bawah, SL-nya ya di atasnya mother candle. Kalau Anda mau entry ke atas, ya SL-nya di bawahnya mother candle. Semua sama ya, piercing maupun dark cloud juga sama. Di candle sebelah kirinya. Ukur SL-nya. Dark cloud entry-nya bagaimana? Apakah bisa diulang? Sebentar ya. Kita show kembali dark cloud. Entry-nya adalah kalau harganya lagi running, Anda mau spekulatif entry, itu saat candle merah ini running 50% dari candle hijau ini.
Tapi biasanya jarang terjadi ya, karena belum confirm bahwa ini bullish-nya selesai ya. Kalau 50% itu benar-benar spekulatif karena belum confirm bahwa ini bullish-nya selesai. Tapi kalau memang sudah disentuh-sentuh, lagi running ininya ditembus-tembus terus 50%-nya, Anda boleh entry 50% dari si hijau ini. Tapi kalau candle ini sudah close ya, Anda boleh entry di bawahnya si bearish candle atau konservatifnya di bawahnya si bullish candle. Stop loss-nya di area tertinggi atau di area sini boleh entry-nya ya. Piercing sama kebalikannya cara entry-nya. Kita kembali ke contohnya. Gold mau kemana? Gold saat ini di area 78,6 ini itu kan resisten. Tadi sesuai gambar yang saya sudah infokan melalui admin ya. Ini area 78,6 dia mencoba nih ngekor dan membentuk candle hitam. 786 boleh dikonsider sebagai area resisten. Kemudian di H4 ini tidak ada piercing. Namun ini ada inside barnya tapi tidak layak untuk entry bearish sebetulnya ya. Tidak layak untuk entry bearish. Oleh karena itu tadi disebutkan bahwa gold adalah spekulatif sell ya. Sebetulnya yang lebih confirm untuk entry sell adalah 50% dari Marubozu ini ya. Untuk teori candlestick, dan kemungkinan besok baru kena ya itu. Nah, kenapa kita spekulatif entry? Karena di sini ada inverted hammer juga salah satu entry reversal, tapi saya tidak berikan karena biasanya tidak impulsif inverted hammer itu ya, lebih impulsif inside bar atau piercing atau dark cloud ya. Coba kita cari contohnya lagi. Area 224 ini area resisten dan ini ada inside bar ya. Inside barnya baby-nya ini hitam ya. Baby-nya hitam ada kecenderungan bearish. Kalau dua-duanya putih ada kecenderungan bullish, kalau dua-duanya merah ada kecenderungan bearish. Kalau sebelah kanannya merah kecenderungan bearish, sebelah kanannya hijau kecenderungan bullish. Itu inside bar ya. Ini dark cloud cover, area resisten 1272. Di daily kita coba lihat. Ini dark cloud cover dan inverted hammer ya, di area resisten. Sekarang coba lihat piercing. Piercing jarang muncul. Nah, ini piercing di area support. Kenapa saya consider ini area support? Karena dua candle ini masih dalam range area support ya. Ini candle belum lepas dari area support, udah bikin piercing dan dia reverse naik. Namun memang tidak ada pattern di sini sehingga naiknya hanya korektif lalu kembali ke bearish trend ya. Anda harus gunakan chart pattern reversal dan candlestick itu baiknya dipadukan ya. Tidak bisa single entry. Kalau single entry Anda akan terbutakan tren yang sedang berlangsung itu sebenarnya apa. Itu makanya candlestick
sangat tidak disarankan kalau Anda menggunakan sebagai single entry. Tetap Anda harus lihat tren dan Anda harus lihat support resisten ya. Ini pattern DBW dan ini terjadi piercing di area supportnya ya. Sebelumnya tidak ada pola candlestick, namun di sini terjadi piercing ya. Saya anotasi aja, ini piercingnya. Open dan low-nya pokoknya nge-gap ya, tapi ini udah kembali ditutup dan ini memang nggak terlalu valid sebagai piercing, tapi kalau di area support mulai lawan balik, apalagi ini ada bullish divergence, bisa entry ya, entry-nya di atas ini. Sangat jarang muncul piercing. Ini bentuknya seperti piercing, namun ini merah ya, jadi bukan. Ini inside bar di area support ya. Coba kita gunakan di time frame yang lebih kecil, apakah sama? Ini bukan piercing. Yang model-model seperti ini bukan piercing ya. Dan inside bar kalau di area bukan support resisten, Anda lihat lagi di badan tren, ini merupakan continuation. Ini dark cloud. Setelah rejection, ini rejection. Oh, bukan area resisten ya. Tadi dark cloud cuma bukan di area resisten, mungkin di area Fibonacci cluster itu terjadinya. Jadi mungkin bisa entry Fibonacci cluster. Kalau Anda mau pelajari bisa lihat notes di launch group ya. Saya ada bagikan. Ini mungkin terjadi di area cluster. Baiklah, bila tidak ada pertanyaan, demikian saya akhiri cara entry candlestick menggunakan reversal pattern di combine ya, supaya Anda bisa dapat winning rate yang lebih tinggi. Selalu utamakan area support resisten untuk menggunakan salah satu dari 3 macam candle pattern tadi ya. Bisa digabungkan dengan Fibonacci support resisten atau classic support resisten ya. Terima kasih telah mengikuti webinar ini, semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Selamat malam.